Enggak, clear. Jalur 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 yang kami mau pinjam sementara itu ini, Bu. Tunggu Pak. Permanen. Sampai merah tuh Pak. Sampai ini lah. Wow, stop situ. Oke. Sini, Pak. Nah, terus bawah. Oke, stop situ Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar Pak. Yang diminta tadi Pak Ramli, kan yang kuning itu jalur yang akan kita berikan izin atau alternatif yang mau dimintakan. Tetapi kita punya tantangan melalui jalur kampus. Sekarang kan tentu kita tanya antara jalur kuning dengan jalan 50 MIPA, coba Pak. 50 MIPA itu ada di sebelah kanan. Oke. Dari jarak space yang ada, kan usulan permanen, pertanyaannya benar nggak yang warna ungu? Yang lainnya dimatikan. Nah itu. Jadi jalur permanen Tunggu, diganti dimatiin Pak di layar itu. Oh. Yang ungu itu Pak. Yang ungu itu Pak. Itu Pak, jalan permanen. Gambarannya sih. Benar nggak di situ Pak? Rencana jalur permanen kita? Enggak Pak, sampai Yang bawah aja Pak. Yang bawah. bawah tuh, ya itu dia sap. Itu permanen. Oke, sekarang dari ujung jalan nasional sampai ke ujung dan sampai ke crossing sini bukan? Itu sudah ditangani oleh PSU 500 meter sudah di aspal. Oh, ini yang di aspal. Oh ya sorry, berarti itu. Oke, sorry ya. Oke, berarti itu jalur permanen yang padat penduduk ini dengan jarak ke situ berapa panjang Pak? Coba ukur. Ini kalau di 500 Pak, ini kira-kira 250. Sekarang kalau jalur itu kita geser di 320, menurut pendapat kita di sini, kira-kira punya tantangan berat nggak untuk keluar di sini? Ke arah jalan nasional, kan nggak ada rumah di sini kan? Tapi kan ke arah sana Pak. Ini titik apa Bang? Di situ kalau keluar? Mitsubishi. Udah sesuai Bang. Kosong. Mitsubishi itu kosong. Ya, berarti itu kan nggak ada tantangan. Oke ya, maju Bang. Kas kecil maksud saya, kas kecil. Oke, berapa panjang dari titik itu ke crossing jalan kita? Di sini. Oke. 700 itu akan masuk di dalam rencana 2 tahun. Oke, kan nggak kita udah sepakat kita kabel masuk di dalam 2 tahun. Sekarang masuk lagi Bang, kecilkan lagi yang sisanya. Oke, sisanya. Oh iya dong. Soalnya 500 itu di sini, Pak. Iya, 500 itu oke, sisanya. Oke. Nah, sekarang kita tanya sama forum. Apakah jalur dari situ sampai ke ujung sana dengan kondisi kampus, masyarakat tenaga ujung dan jalan 50, lebar 50, bisa nggak itu kita jadikan jalan permanen? Kita belum bicara izin atau dispensasi Pak, kita tanya. Karena nggak ada ruang lain kalau nggak di situ. Itu yang sudah yang kampus kan, bukan di kampus. Berapa jarak dari kampus dulu? Yang sana. Ini ST. 3 ukur aja. Itu arah belakang kampus. Di belakang kampus, jauh di belakang. Enggak, dia berapa meter di kampus? Berapa dari kampus? Jarak sama kampus. 300 Setengah kilo. Setengah kilo. Kalau ke sini kan kena penduduk. Jauh. Dengan AKN berapa Bang? AKN? Ya, berapa kan? Lebih jauh kan? Berarti jarak terdekat 350. Kira-kira kalau kita kasih izin di situ, kalau itu dibangun 370, dari pendapat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di forum bagaimana Pak? Tapi ini bisa digeser lagi Bang. Kan sebenarnya bisa geser lagi di sini. Ini masih voting, Pak. Kebetulan ini belum ada kita bebaskan. Kita baru menominasikan jalur. Jadi ini itu bisa di sini, Pak. Ya. Berarti kita masih punya jarak
350 sampai dengan 1 kilo. Bahkan gini Pak ya, Iya. kalau saya dikasih ini permanen Pak, kebetulan ini kan tidak ada penduduk Pak. Itu yang kita kasih Pak. Yang kuning itu. Ini lo udah nih. Yang kuning ini kan jalan kabupaten. Iya. Coba berapa panjang Pak? Yang ini Pak, simpang. Oh, Iya. jalur khusus ya? Jalur khusus. Jalur khusus. Enggak, kita di kabupaten. Ya, jalan nasional. Ada jalan nasional nanti buat itu kayak gitu. Ini kita ada jalur khusus. Ini ada pembeli di sini mah. Penuh jalan kopi di Berapa panjang? itu juga. Nah, Kodnya mana Pak? itu jalur temporary aja Pak. Kodnya mana Pak? Pak, Kodnya bukan sekitar di bawah. kalau bukan kita di sini nanti Pak. Iya, di situ. Makanya itu. Berarti dari siapa? Kan bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar. Kita tanya lagi, luas yang oren itu bisa kita penuhi nggak? Kalau ada apa-apa kita masih bisa shifting dari 350 menuju ke 1 kilo. Karena cuma ada ruang itu yang bisa untuk jalur sementara, kita anggap jalur khusus Pak. Sementara. Kalau yang jalan kabupaten Pak Chan ini gimana tuh? Ke apa? Ke state tadi berapa? Enggak, jalan kabupatennya kita kan setengah-setengah aja, jangan sampai ujung ini kan kita tujuannya kan ke pelabuhan. ST 1,2 Pak. Pak Chan, dari Tugu kan terlalu dekat tuh. Iya. Berapa ya? Nah, panjang yang kuning berapa? Panjang yang kuning berapa? Panjang sih Pak, dari Tugu ke Tenaga Ujung. Ah, situ. Sampai ke ujung, simpan sini Pak. Simpan bawah. Ah, oke. Berapa? Berarti kita punya jarak dengan kampus kurang lebih 1 kilo. Kita bisa men-shifting ini 1 kilo. Kira-kira kalau 1 kilo Dan KPR bisa. Bisa enggak? enggak, kalau jangka panjang nggak ada tempat lagi karena sebelah sini udah jalan 50 MIPA. Mana jalan 50 MIPA? Iya. Ah, iya. Itu jalan 50 MIPA, dekat sekali. Kalau di situ jalan kabupaten. Kan sampai sini crossing kembali. Iya, Ya, itulah. ya betul. Iya, nah itu bisa. Kalau itu bisa. Jadi kan kita bisa simpulkan sebenarnya dari ujung sana berapa kilo? 3 kilo terakhir itu dari segi ruang itu dimungkinkan untuk dibangun jalan khusus. Dimungkinkan. Tentu Bapak punya bisnis yang mungkin belum perlu disampaikan, tapi itu ruang yang dimungkinkan. Dari segi lingkungan bisa, dari segi tata ruang juga bisa. Karena tantangan kita kan di situ, pelabuhan ada di sini, UP ada di sini, di tengahnya kita perlu dapat jalan. Dan ini yang kemarin disampaikan oleh Ketua Pansus, keluarnya kalau bisa di dekat Toyota. Mitsubishi. Berarti kan sudah bisa kita simpul, yang jalur warna nila itu bisa sebagai jalur khusus. Sekarang pertanyaan kita, ini meningkat diskusi. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, jalur kuning diusulkan kan selama 2 tahun kan ada waktu kosong. 2 tahun ada waktu kosong. Selama 2 tahun ini mau diholi, teman-teman mitra kita ini jalur mana yang harus dipakai? Kalau diberikan jalur kuning, seperti tadi Pak, sulit kita kendalikan. Karena masuk di daerah kampus. Nah, kalau itu sulit, kira-kira dari pihak kita bisa nggak kalau misalnya Pak Chan ujung itu ini yang sudah diusulkan sampai ke belakang korek itu berapa? Sekilo? Kiloan. Kalau connect sama ini sekitar kilo. Sekilo. Itu kan tanah Pemda, jalan desa 4 meter. Tapi di belakang itu belum ada jalan. Rawa. Tapi Rawa. bukannya Pak Maskur udah ini, bukan itu ya? Masuk korek sampai ini, kalau itu lebih Ini ke yang korek. jalan. Itu jalan korek. Ya, dia agak lebar ke timur ya Pak. Ini Ya kalau di jalan desa yang ada situ berapa kan? kilo. Ya, timur, timur sana ke timur. Ini jalan.
dari Itu karena di situ nggak perlu pembebasan Pak, tapi perlu pelebaran. Jalan lama, orang-orang berkebun. nggak nyambung, nggak nyambung. Maksudnya solusinya ada di situ, Pak. Di situ yang perlu kita diskusi. Kalau jalur kuning tidak bisa, sulit tantangan kita. 1 kilo ini bisa nggak dibangun oleh pihak PSU? Kalau berapa waktunya? Kalau nggak ini nanti ada ide-ide diskusi mungkin apa mau dibangun sama Pemda dengan kompensasi dan sebagainya. Jadi supaya sore ini fokus, itulah yang harus kita ini. Kalau kita dispensasi ke selain tadi yang warna kuning, berat tantangannya. Tapi bukan tadi Pak Amli sudah menyatakan, Pak Amli sendiri sudah menyatakan mungkin masih perlu diskusi dan perlu bahasan lagi. Kita harus duduk dengan forum mahasiswa di sini. Izin Pak, boleh? Silakan Pak. Terkait dengan rektor STN, rektor AKM, Wangsa, Presma itu sudah kita temuin Pak. Mereka mendukung dengan catatan. Catatannya ini kita sudah pelajari. Ada yang sifatnya support system, ada yang sifatnya memang dengan catatan. Misal pengendalian risikonya bagaimana nih, Auli, apa saja yang akan dilakukan. Pada saat itu yang sudah disampaikan adalah kita sementara ada calling malam hari. Untuk mengendalikan risiko dari ketiga ke sisi ketiganya, itu kita akan membuat barricade sepanjang jalan yang memang ada selisih ketinggian, dan penyiraman sudah pasti masuk di situ. Jadi itu yang kita sampaikan ke rektor STN, AKM, Bangsa dan Persma. Dan suratnya udah dicetak Pak, kita udah siapkan draft, gimana-gimananya tinggal itu Pak. Iya Pak Indra, kan kita setahun Pak Indra kita setahun di situ Pak. Jadi ada Pak Azril, ada saya, secara nampak di diskusi didukung. Tetapi tantangan kita berat karena pada saat selesai calling, kadang-kadang kan mereka melalui jalur yang di luar tapi itu bukan salah satu yang tidak kita jadikan alternatif, tapi perlu mitigasi yang berjuang. Sekarang kalau kita mengakomodir misalnya itu sebagai potensi yang masih cukup riskan untuk kita berikan dispensasi. Pertanyaan kita, yang jalur 1 kilo ini bagaimana treatment dari pihak PSU? Kita ingin tahu. saya jawab Pak ya. Silakan Pak. Jadi kebetulan ini Pak, pada saat ini selesai, memang terjadi kan banyak diskusi kan Pak di lapangan. Kemudian kita membuka komunikasi dengan pihak Korem. Jadi Korem, bahkan dengan Pak Pangdam sendiri, saya menghadap beliau, pakai ini dalam ada ini kalau sifatnya temporary pakai aja. Kebetulan ini ada badan jalan di sini Pak, di dalam komplek Korem. Dan ini diskusi ini sudah kita mulai. Jadi kalau misalnya asal saya bisa dapat ini dulu untuk sementara, ini sudah bisa kita tambahkan. Oh ya. Dan ini udah nggak akan lagi memakai jalur apa namanya? Lebih bagus Enggak, itu lintas itu. Enggak, lintas itu. Kalau lintas jalan dulu. Bukan. Dia dari kampung. Ya. Jangan yang aku ini. Oke Pak, ada yang bertanya lagi? Kita udah mengerucut Pak, kita minta vlog dulu sebelum kita simpulkan ke situ nanti Pak.
Silakan ada yang mau menyampaikan. Ini jadi proses izin, proses perpanjangan yang sifatnya teknis kita akan rapatkan di sesi berikutnya. Kita memutuskan dulu jalur yang pasti supaya ada yang mau disampaikan. Mungkin Pak Bupati, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati para pimpinan ADBP serta PSU, kami dari Dinas Desa mungkin hanya menjalankan sesuai yang dilakukan oleh Pak Ketua DPR, Ketua Pansus itu memang sangat benar. Untuk ke depan ini kalau bisa memang kita jangan menggunakan jalan umum, jalan BPJK itu sangat riskan saya. Memang apapun kita buat aturan tetap dilanggar. Jadi sulit kita mengatasi aturan yang telah kita buat seperti kita buat kemarin sampai 20 bukit itu memang hanya sia-sia saja. Batu bara tak tumpah. Jadi untuk ke depan saya sangat setuju seperti Pak Steng 2 katakan tadi, kita menggunakan jalan elak itu belakang goreng. Saya sangat setuju. Tapi itu untuk sementara, bukan permanen. Itu dari daerah, bukan permanen. Itu hanya sementara 2 tahun apabila diberikan. Tapi saya nggak setuju itu permanen. Mengapa? Itu di bawah itu semua kawasan pemukiman. Apalagi antara pembangunan di daerah Tunai Ujung. Saya itu jelas-jelas menolak, tidak mengusah. Mengapa? Kecuali para investor ini mau memindahkan semua penduduk daerah Ujung, relokasi semua. Apabila itu kita bangun dermaga, seperti satu lagi MIPA bersaudara, itu bisa batu darah semua masyarakat situ. Percayalah saya sebagai kadis. Nah, ini bukan main-main saya katakan. Saya tidak mau bermain terhadap keadaan nanti lokasi akan dibangun pelabuhan di situ. Saya kawasan itu saya tolak apabila ada pembangunan pelabuhan. Kecuali kita pindahkan semua itu masyarakat. Tidak ada lagi di situ masyarakat. Begitu kita siap pelabuhan, begitu kita tumpu pertubaran stopper, bertebaranlah pertubaran ke masyarakat semua itu. Itu nggak ada cerita. Selain Holy, Crossing, MIPA coba lihat bagaimana MIPA. Itu jauh dengan penduduk hampir 500 meter dengan penduduk. Itu pun kita pekat di seluruh rumah. Kadang-kadang saat terjadi badai, angin, kencang. Ini salah satu dari kami Dinas Desa untuk meyakinkan Bapak baik maupun Ketua Dewan maupun tim Pansus. Kalau menurut saya itu ada ingin membangun pelabuhan sangat tidak setuju karena kawasan permukiman. Jadi coba dilihat kembali apakah kawasan Salatiga atau Jangkalan Ujung itu yang betul-betul kawasan pantai tersebut tidak diduduki oleh penduduk. Itu coba lihat semua pemukiman. Itu wajib kita pindahkan. Kalau enggak, jangan tanyalah nanti setelah terjadi satu lagi jati seperti pelabuhan MIPA, mau tahulah debunya nanti luar biasa membludak terhadap kawasan pemukiman. Ini yang pertama. Yang kedua juga saya apabila dipaksa terhadap jalan hauling yang telah dibuat melalui UTU itu saya juga sangat-sangat tidak setuju. Apalagi berdampingan dengan jalan aspal. Itu yang luar biasa juga nanti. Tidak bisa kita kendalikan itu. Memang tidak bisa kita kendalikan. Dengan debunya batu bara saat hujan tumpah ke badan jalan, ke bahu jalan, timbul kisahnya nanti angin kencang, udara panas. Semua kawasan menghirup udara-udara yang mengandung semua batu bara. Jadi dua hal tersebut saya rasa dari kita yang saya anjurkan adalah yang jalan hauling untuk sementara itu yang kuning itu jalan elak di belakang goreng itu saya setuju kalau di situ. Kalau itu saya setuju, tapi kalau yang jalan lain itu saya sependapat dengan Pak Pansus saya setuju. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Bukhari. Jadi Pak Gadis DMA, sebenarnya penekanan apa yang tadi kita diskusikan. Pertama, memang menggunakan jalur stand itu resikonya cukup besar, Pak. Risiko kita bisa memitigasi risikonya. Kemudian kedua yang perlu perhatian kita terkait dengan pengembangan ruas jalur khusus nanti. Terima kasih Pak Bukhari. Selanjutnya ada mau ditambahkan mungkin Pak Ketua Pansus. Silakan Pak Menteri. Langsung aja ya. Mungkin Pak Bukhari tadi sudah menyampaikan. Saya pikir begini ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara dalam forum ini bukan lapangan hingga enggak selesai. Coba kita cek lagi ke lapangan berapa ada rumah penduduk. Mungkin bapak-bapak bisa lihat nanti kan ada dalam perhitungannya berapa kalau ngerti rumah masyarakat. Ya, yang penting masyarakat kita jangan kena nanti imbasnya batubara juga. Karena gini Pak, ya dulu kita udah cukup dengan hadirnya MIFA dulu Pak. Tantangannya cukup berat. MIFA tantangannya cukup berat Pak. Ya macam-macam lah Pak. Kami DPR aja nggak sanggup kami turun ke lapangan Pak. Makanya di depan dengan hadir bapak-bapak nanti jangan kami sudah cukup pengalaman hadir MIFA pertama Pak. Jangan nanti ada MIFA kedua lagi bapak-bapak ya. Ini sebenarnya coba kita ambil jadwal Pak Budi, dicek dulu ke lapangan, turun ke lapangan. Baru nanti kita bicarakan. Dan juga waktu turun ke lapangan kita coba jangan turun-turun terus. Ajaklah tokoh-tokoh masyarakat yang di desa tersebut. Kita duduk bersama, ya. Ini mungkin saran di saya Pak, ya. Saya kalau saya jalan hauling khusus untuk selamanya itu saya siap bantu. Ini maaf Pak ya. Tapi kalau untuk hauling pakai jalan umum ini saya mundurkan diri Pak. Saya nggak mau. Saya nggak mau Pak ya. Karena ini sangat membahayakan saya sendiri ya. Nanti mungkin kalau juga dengan ada bupati, coba kita duduk bersama, kita cari jalan keluar lagi ke mana. Bapak harus bisa bekerja, masyarakat kami di sini jangan sengsara. Saya dukung Pak. Bapak dapat bekerja. Tapi dengan catatan masyarakat jangan ada lagi istilah kena debu batubara ya. Nanti coba Bapak. Yang penting kami sekarang Pak PAD dan Bapak juga sekarang kalau juga melakukan tambang, Bapak tolong selesaikan dulu kewajiban-kewajiban daerah Pak. Karena daerah tambang Bapak juga sama dengan MIFA. Ada pasum, ada pasos Pak. Itu coba Bapak ambil dengan BPKD nanti dulu berapa hak daerah. Ya, baik IP maupun juga AJB. Itu dua-dua bekas migrasi. Itu datanya ada di BPKD Pak. Ya, itu diselesaikan dulu Pak. Karena juga kami di Aceh Barat ini sudah ada kanun Pak. Ya. Kami sudah ada kanun nomor 1 tahun 2024 tentang reproduksi atau tentang pengelolaan kekayaan daerah. Itu sudah jelas Pak. Tolong diselesaikan dulu Pak. Makanya Pak Budi ambil jadwal turun ke lapangan dulu. Nanti kalau nggak ada kawasan penduduk rumah sikit, kita tanya sama pihak investor nih, siap Anda? Dan kita tanya nanti sama tokoh-tokoh atau Pak Kecil, kalau kita ganti rugi berapa? Tidak, ini mah apa? Dulu Pak macam-macam Pak harganya. Mungkin nggak masuk akal kita. Ada satu lagi rumah nih belum sampai sekarang nggak mau pindah. Nah, ada satu rumah Pak. Yang lainnya udah cukup lama Pak Pak. Selesaikan itu. Ini maaf Bapak jangan terjebak. Coba kita turun di lapangan Pak ya. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Jadi sebenarnya saran turun lapangan ini karena kemarin kita belum habis turun lapangan. Yang kemarin sudah kita turun lapangan, sudah terakomodir di ruas kita. Kita akan lanjut nanti, tentu waktu kesimpulan rapat kita akan melihat titik kunjungan lapangan yang kita bahas untuk sore ini. Sebelum kita menyimpulkan, ada lagi yang mau disampaikan Pak Asisten 1? Pak Wakil Ketua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ramadan saya sama Pak Asisten 2. Jadi kan ini sudah kita bicarakan masalah jalur
khusus dan jalur alternatif untuk yang digunakan untuk jalur sementara. Jadi saya rasa kita perlu menghitung dulu yang jalur yang 1 kilo itu yang di belakang korem itu butuh waktu berapa lama untuk disiapkan. Kalau memang nanti itu akan digunakan untuk jalur sementara, untuk jalur sementara. Nah, sebelum itu kan butuh proses waktu untuk penyelesaian. Sebelum itu proses waktu untuk penyelesaian, kalau memang rencananya untuk melanjutkan izin hauling, itu jalur alternatifnya di mana? Itu kan baru kita jalan baru IPE, belum lagi AJB. Nah, apakah sebelum jalur itu diselesaikan orang ini harus berhenti dulu? Atau memang sebelum ini selesai ada alternatif lain untuk melanjutkan hauling sementara? Itu yang kita perlu tentukan. Nah, setelahnya kalau misalnya rute yang setelah kita sepakati tadi yang kuning itu pakai jalur sementara untuk hauling, berarti yang ujungnya 1 kilo kan itu untuk jalur khusus yang dilanjutkan nantinya. Ditaruh di situ kan Pak kan? Nah, saya rasa kalau misalnya memang titiknya kita fokus di situ, untuk jalur alternatif sementara kita bisa memanfaatkan itu. Tapi kan butuh proses. Nah, gimana Pak? Jadi memang yang disampaikan Pak Wakil Ketua benar Pak. Jadi kalau seandainya sebagaimana disampaikan kami SDLK dan kita tidak bisa mendapatkan jalur yang sudah kita rencanakan seperti ini, apakah mungkin jalur itu sebagai hanya satu alternatif untuk mendukung 2 tahun bagian 2 tahun untuk penyewaan atau pinjaman terhadap jalur hauling sampai dibangunnya jalur khusus. Karena kalau 1 kilo kan ada waktu jeda mungkin sekitar 4 bulan sebagainya. Nah, sebelum 4 bulan orang ini disiapkan, alternatif untuk melanjutkan hauling lewat jalur mana? Sistem AGM. Selama 4 bulan. Orangnya harus tentukan dulu berapa bulan. Estimasi untuk disiapkan jalurnya 1 kilo itu. Jadi kalau saya ulang lagi peta kita yang pertama tadi yang di halaman 2, objek jalan temporary kita itu adalah tetap Pelanggenang Robo, Balai, kemudian RGM Rebo, sama jalur Bulog sampai PCU. Jadi kita minta 3 jalur tersebut sebagai jalur alternatif selama 2 tahun sambil kami menyelesaikan jalan permanen. Maaf Pak, tadi Bapak menyampaikan itu yang direncanakan nanti dari Langgenang ke Rendep, Balen, itu jalan RGM Yang dipakai sekarang Pak? ya, enggak dari Langgenang ke Rendep, bukan lagi turun ke ini ke bawah ke Pelindungan dah. Lewat Cuk. Ya, tetap jalur yang ada hari ini. Hari ini Jalur berapa? yang digunakan hari ini tuh. Jalur yang pakai Royo. Ini ada kayak apa jalur. Oh, kalau gitu Pak, saya Pak. Ya, saya sendiri angkat tangan. Nggak sanggup. Kalau gitu ya mungkin IPE tutup Pak. Ya, enggak. Nah, aja deh, Pak. Risiko Pak. Ya. Ini Pak, ini maaf saya bilang Pak ya. Ini Pak udah ada wacana di masyarakat. Ini sebenarnya masyarakat udah kompak Pak. Ada rencana masa turun di dalam Pak. Dalam maaf saya sampaikan dalam forum Roman ini Pak ya. Ada yang minta kita Pak pakai tapel aja. Ini tak ada Pak. Tapi saya bilang jangan dulu. Makanya saya bilang Bapak, saya ada rencana nanti. Coba kita survei dulu dari Langgenang ke Pucurde ke apa? Ke Rendep. Nanti jalan RGM semua kena sampai ke Bobo. Nah, juga IPE 1. Ya, ini masyarakat Pak sekarang dengan rusak jalan dah cukup marah dah sekarang. Rusak jalan. Nah, ini Pak, bukan apa-apa. Ini maaf saya sampaikan. Karena saya bekerja di sana selalu Pak. Ya, maka coba ambil nanti 1 ruas saja.
Jangan lagi sebelah sini. Ini maaf Pak, ke jalan-jalan provinsi ini bukan dari orang ke-16 dia pakai sampai ke Gempang, sampai ke Aceh Pidi. Itu sama maaf saya sampaikan. Ini sebenarnya kalau ada masyarakat demo itu orang lain yang lewat berhenti juga ikut demo. Mak, mungkin ada jalan alternatif sesuai dengan arahan Bapak. Ya. Nah, makanya kalau Bapak coba survei dari Banggenang ke Ide, memang itu ada jembatan itu. Bucur Ide. Iya, Bucur Ide. Coba dicatat Pak dari Banggenang. Bucur Ide. Itu kalau ada dalam PKM tuh. Yang kita berdiri kemarin itu demo tuh, batas dengan MIFA. Baru kalau survei. Ada kemarin kita berdiri. Langsung bisa dipergunakan pun. Memang bisa, tapi ada sekali. Bisa tapi kondisi Ini yang kasih lagi survei kemarin. Enggak, nanti kan kalau misalnya rute-rutenya dengan cocok mungkin ada nanti rehab sedikit kan masih bisa digunakan 1 bulan 2 bulan masih bisa lah digunakan dikasih jalan yang seperti sekarang. Dan Coba penting survei kan dulu, rutenya ini dulu. berapa bulan bisa siap. Ah. Tapi kalau itu Pak Bapak, saya mohon kepada Bapak. Ya. Ini masa Pak. Ada surveinya, misalnya BLT-nya untuk rehab. Apa udah tahu mana? Itu dimanggil. Dari kita jawab penyaringan dulu ya Pak. Jalannya Pak itu dan cinta masuk ke lewat. Tapi sebelah ini kan ada tuh. Ada usaha. Nanti konsentrasinya masyarakat Indonesia masih bisa. Yang tapi ini rumah kita Masih bisa perpanjangan lagi ya Pak. Kita perpanjangan. Ya. Ini Pak, yang jalur warna biru ini Pak, ini yang kemarin disurvei bareng-bareng dengan kemarin Pak, kalau jalur warna biru kita survei kemarin ini kita bicarakan bukan itu kan rencana untuk jalan khusus. untuk selamanya. Yang kita survei kemarin itu jalan khusus untuk selamanya. Ini kan ada alternatif lain yang dari Pak Ramli katakan tadi dari apa namanya Blangenang itu sudah ada jalan, tinggal perbaikan. Nanti misalnya setelah orang buat kajian itu berapa lama proses perbaikannya, kita baru perpanjangkan untuk yang dipakai sekarang. Nah, misalnya nanti untuk perbaikan jalan rolling yang dipakai 2 tahun itu habis waktu 6 bulan. Berarti perpanjangan titik yang untuk jalannya sekarang kita perpanjangkan 6 bulan. Itu maksudnya. Ya. Yang kemarin kita survei ya. Jadi dari AJB itu kan memang ada jalan yang masuk dari beberapa. Nah, kalau yang kita survei kemarin itu untuk jalur khusus, jalur yang sampai selamanya. Nah, ini ada jalur alternatif lain, mungkin butuh perbaikan. Nah, kita orang yang menurut saya orang yang buat hitungan kajiannya berapa lama proses perbaikan yang alternatif yang kedua ini karena kita kan menghindar padannya penduduk. Maksudnya gini Pak, yang jika stand nggak di jalur mana lagi? Maksud saya, jadi ini Pak, tadi saya yang membarat diharapkan kan Blangenang kan tidak sebelah ini Ya. kita bilang mau yang AJB kita bisa turun ke yang disposal rumah Ya. itu udah survei, tapi kita akan ketemu dengan teman kecil Baru. Nah, satu desa. itu bisa Satu. Landep, nanti akan ketemu di 665
Dari ketemu tuh di situ. Tiga desa. Tiga desa. Nah, kita udah pernah sounding yang di masjid itu, Iya. yang ada desa. Nah, memang di situ ada warga yang memang belum ini, gitu. Ini itu perlu dikaji lagi terkait dengan perumahan. Nah, gini. Ya. Kan kita kan cuma melewati 3 desa. Kalau jalan lewat jalan nasional sama jalan provinsi ini kan berapa desa kita lewati? 12. Nah, 12 desa. Nah, nanti kompensasinya dikasih besar 3 desa itu udah bagi. Di mana 12, Pak? Apa satu sama satu nggak tahu? Itu jalan provinsi lagi? Oh, ini di luar yang provinsi. Iya. Enggak, itu Sampai 25 loh. inilah akibat. Nah, Bapak inilah akibatnya ada kecemburuan masyarakat. Kalau sampai suap untung ya, Pak. Nah, Ya. makanya saya bilang ini bukan nanti yang ini jalan provinsi nggak kena lagi. Kalau daripada kita atur 25 desa, kita 3 desa. Jadi gini Pak, kalau untuk melalui yang Pucuk Redep sih saya rasa masuk Bali itu kan akan ada titik junction yang akan produk sekali. Kalau saya sarankan sih kita udah diskusi tadi yang mengenai disurvei kan ada tembus mata itu yang masuk tembus desa yang masih kosong, yang Paya Baru, masuk ke desa Paya Baru. Jadi kalau dari peta ini yang ada warna biru itu Pak, itu ada titik junction itu, dia masuk ke kiri Pak. Kiri tembus nanti akan tembus pertigaan antara yang ke kiri ke Menasaraya, ke lurus yang ke utara akan tembusnya desa juga. Nah itu kan kosong tuh masih. Jadi kita masih tetap menggunakan ruas itu sampai ke ada pintu portal AJB yang di 2 itu. Jadi kita nggak lewat Belangenang, nggak lewat Palembungan, kita nggak lewat Muko, tapi masih lewat satu desa namanya Desa Bergan, cuma jalur aja, kosong itu ada penduduknya. Masuk desa Paya Baru kosong juga, masuk tembus ke Matai. Matai sampah loh ya. TPA itu langsung gabung dengan RTL. Jadi junctionnya itu nggak ramai di situ. Kalau di Bali kan ramai junctionnya di situ. Kalau lewat Redep itu jalannya juga banyak rumah. banyak rumah sempit juga di situ. Kalau saya sih cenderung kosongnya adalah yang tembus. Jadi tembus yang ada di survei itu Pak yang harus dinaikkan. Ya tembus yang utara nanti. Nah, kalau yang itu ke utara terus itu tembusnya nanti akan tetap tembus yang jalan yang kita lewati itu simpang yang banyak kandang bangkau itu Pak. Itu cukup kosong juga itu areanya. Lewat Bergang, makanya desanya jadi yang dilewati hanya dari Tambang itu lewat Bergang aja satu desa. Terus ke utara itu kan ya? Ya terus ke utara terus masuk ke portal lagi 2 jalan lah. Ya. Jadi nggak lewat Muko lagi, nggak lewat Palembungan, nggak lewat Belangenang. Jadi masuk ke Tambang. Jadi nggak lewat Menasaraya, nggak masuk ke jalan nasional. Jadi nggak lewat jembatan juga. Jadi ini Pak, terus Iya, tembusnya yang ada junction di situ. bisa jadi Ini yang jadi kalau mau melewati itu kan otomatis akan ada konstrak lagi ya. Kita juga lihat kan itu kelihatannya kalau sudah IGC sudah lihat kalau hanya sekitar kita butuhkan minimal sekitar 10 meter kalau untuk DT yang 10 meter itu ya paling pekerjaannya sekitar 8 sampai 8 bulanan paling untuk bangun konstrak yang itu sih Pak. Jadi kan nanti junctionnya akan dimatami dimasukkan di tumpung agar dan ketemu. Jadi usulan kita Pak Asisten, Pak Sekda, Bapak-Bapak semua mungkin seperti Pak Azwi bilang tadi supaya keberlangsungan AJB dan IPT tetap yang hari ini kita minta izin tetap di ini kan. Kemudian pihak AJB akan menyelesaikan jalan elang terus masuk ke kandang apa tadi? Paya Baru, dan itu memang butuh waktu sekitar bisa 6 bulan. 8 bulanan karena kebetulan jalan elang itu ada yang harus dipotong 3 lokasi dan lokasinya memang agak berat tanjakan. Sudah ada badan jalannya dan itu sudah dibebaskan oleh
pihak AJB, tapi memang kebetulan untuk mengerjakan itu butuh waktu dan butuh effort aja. Nah setelah itu selesai, artinya belang benang dan yang lain yang di atas itu udah nggak ada lagi kita lewati. Mungkin itu usulan kita Pak. Kalau di sisi utara, kalau di sisi selatan tadi ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Cukup itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Apa belum? Mau nyampaikan? Ya, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Ketua Pansus, Ketua DPK, dan semua yang hadir hari ini. Dalam hal ini Pak, saya dari SP mewakili Pak Kadis. Tadi disebutkan bahwa setelah ini ada sisi tentang perizinan. Tentunya menyangkut dengan perizinan. Saya ingin ingatkan kembali. Kalau pemakaian kaitannya dengan ketika ada komitmen menggunakan jalan umum selain jalan yang kita gunakan yang tidak khusus, itu ada PPUU. PPUU itu berkenaan usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Dan PPUU ini untuk pemanfaatan jalan umum yang dimanfaatkan untuk tujuan lain, termasuk pertambangan. Ini bisa kita pelajari, dasar hukumnya ada, tetapi ada ketentuannya, proses hukumnya melalui OSS. Jadi sesuai dengan status jalan, jika jalan itu jalan kompeten, nanti dia yang diterbitkan melalui sistem OSS atas nama bupati. Jika dia status jalan provinsi, demikian pula bersama gubernur sampai dengan jalan pusat. Nah ini yang dipersoalkan Pak Ramli, jalan pusat dan jalan provinsinya ada. Dan kita pernah dulu di awal dulu pernah diterbitkan untuk 6 bulan pertama, Pak. Jadi yang dipakai selama ini yang dijadikan dasar itulah MOU ya, MOU dengan Pak PD sebelumnya. Jadi itu yang ingin sampaikan. Artinya persoalan izin perizinan ini setelah clear jalur dan rute ini, ketika kita ada komitmen dari pemerintah untuk investasi, ada komitmen untuk memberikan jalan umum untuk kegiatan COVID. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak DPSP. Jadi tadi sudah jelaskan itu adanya di hilir Pak. Jadi kalau hulu didapat, hilirnya pasti sudah kita dapatkan itu nanti. Tapi yang lupa diurus karena memang udah berakhir Pak. Enggak, PPUU-nya Februari. Kalau catatan kami Februari 2004 ya. Kalau dokumen secara dokumen ya. Tapi iya. Tapi secara dokumen kan ada 14 Bu. Item sudah kita upload sih sebenarnya dokumennya. Tapi belum. Iya Pak, yang satu lagi yang Ada yang ini Pak yang kita cari diskusikan. Oke, ada lagi Pak? Sebelum kita simpulkan, kalau tidak ada kita minta arahan Pak Sekda, nanti kita simpulkan. Waktu dan tempat silakan Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan DPRK, Pak Wakil 1, Wakil 2, Pak Ketua Pansus, Bapak Asisten 2, Bapak dari PTIP, AJB, dan juga PSU, serta seluruh para kepala SKB terkait yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia. Kalau secara teknis tadi sama-sama kita sudah diskusi panjang lebar dan tibalah pada sebuah kesimpulan kita tidak bisa menyimpulkan di ruang ini, perlu kita lihat kembali. Namun secara umum yang dapat saya sampaikan, memang pembangunan itu ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Pasti ada satu sisi yang terganggu, maka kita mengenal itu di dunia ini mengenal pembangunan berkelanjutan. Karena memang belum ditemukan cara membangun tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan. Oleh karenanya dibuatlah sistem bagaimana kerugian ataupun dampak yang tidak baik itu bisa dikurangi. Tentu untuk dihilangkan tidak mungkin, apalagi dengan karakteristik pertambangan yang ada di Aceh Barat
kita tambang yang hadir di perkotaan, kemudian dengan sejarah panjang kehidupan yang dimulai dari pesisir, yang mana juga pesisir itu dijadikan sebagai nyawanya dalam aktivitas tambang melalui pembangunan port di pesisir. Tentu sehebat apapun kita buat rencana tata kota, tetap nanti hubungannya dengan manusia juga, karena manusia telah lebih dulu hadir di pesisir. Oleh karenanya, yang dapat kita lakukan ke depan ini adalah bagaimana mengurangi dampak tersebut. Tadi dari perusahaan tambang sudah meminta perpanjangan izin untuk jalan yang ada saat ini atau untuk rute yang ada saat ini. Namun di sini ada perbedaan pendapat sedikit. Biasa Pak Ramli, Ketua Pansus, menginginkan ada rute lain yang bisa dilalui. Kemudian juga dari tim teknis kabupaten tadi juga ada opsi lain yang bisa diberikan dengan catatan ada pembangunan ruas 1 kilo, dan kedua-dua titik yang ditawarkan juga membutuhkan effort lagi dari perusahaan kurang lebih 4 bulan ya, 4 sampai 6 bulan kalau membangun itu. Namun tadi ada juga pendapat dari Wakil Ketua Dewan, kita berikan izin selama 6 bulan pada ruas yang sama, sambil perusahaan menyiapkan titik baru, ya, rute baru yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun ada baiknya nanti kita cek dulu ke lapangan, dan kami berharap hari Senin ini merupakan turun lapangan yang terakhir Pak Ketua Pansus ya. Setelah turun lapangan nanti di hari Senin, kami harapkan, kami minta Pak Asisten 2 dengan tim teknisnya segera menyampaikan resume dengan opsi-opsi, tentu dengan pilihan-pilihan terbaik yang mampu kita ambil ya. Karena memang kita harus mengambil keputusan dan juga harus terjadi keseimbangan. Daerah kita daerah yang hidup dari PAD, dari dana transfer, dan tentu dari aktivitas tambang. Dalamnya kehidupan dari sektor yang lain. Sementara sektor yang lain sektor yang menghabiskan uang. Kita cerita pariwisata, uang nggak masuk, DPA sudah masuk bertahun-tahun tapi tidak masuk PAD kan. Jadi belum ada sektor yang bisa memberikan PAD yang baik, yang kecuali tambang. Ini tentu harus kita jaga sedemikian baik. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, insya Allah nanti hari Senin kita turun lapangan sama-sama, dari pihak perusahaan juga terlibat. Nanti cek rute yang disampaikan oleh Pak Ketua Pansus dan juga yang lain-lainnya nanti. Setelah itu nanti mungkin sudah bisa disusun laporannya Pak Putih ya, karena ini kan habisnya akhir Juli Pak ya, akhir Juli. Jadi akhir Juli kita harus sampai pada sebuah kesimpulan. Senang tidak senang, puas tidak puas, dan tentu tidak bisa 100% sempurna keputusan nanti. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, pandangannya untuk kebaikan kita bersama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.